Kisruh Reyvaldo dan sang istri Jihan Chamila kian memanas. Reyvaldo membongkar perseteruannya dengan Jihan hingga mengungkapkan bila ada KDRT di rumah tangganya. Ragil Mahardika yang merupakan kakak dari Reyvaldo pun akhirnya angkat bicara. Ragil membeberkan jika permasalahan Rey dan Jihan sudah terjadi sejak keduanya menikah. Usut punya usut, Rey dan Jihan ternyata sudah beberapa kali pisah dan rujuk. Hai semuanya, ini video tanggapan aku tentang kasus yang terjadi dalam rumah tangga adik kandung aku Rey dan juga Jihan. Ini video tanggapan dari seorang kakak ya, yang melihat kedua belah pihak dan tahu dari awal masalahnya di mana, tapi memang belum mau speak up aja. Jadi masalah ini kan bukan sehari dua hari, tapi sudah dari awal rumah tangga mereka. Dan kita selalu menginginkan bahwa ada solusi untuk memperbaiki rumah tangga. Karena kan mereka juga sempat pisah, terus rujuk kembali, terus berantem, pisah lagi, rujuk kembali. Sampai akhirnya punya anak, tapi masalahnya terus berlarut-larut sampai akhirnya yang kalian lihat sekarang di media sosial. Reyvaldo sudah cukup bersabar dalam rumah tangganya selama ini. Bahkan menurut Ragil, beberapa bukti yang diunggah Rey memang sudah direncanakan sebelumnya agar ada bukti yang menunjukkan kelakuan sang istri. Aku tahu adik aku Rey sudah sangat cukup bersabar menghadapi masalah rumah tangganya. Dan memang ketika adik aku bikin video pada saat Jihan marah-marah, itu merupakan salah satu tips dari pihak keluarga juga. Karena supaya ada barang bukti. Karena gini loh, kekerasan dalam rumah tangga selalu identik bahwa laki-laki adalah pelakunya, perempuan selalu jadi korban. Jadi kalau kita nggak ada barang bukti, orang nggak akan percaya bahwa laki-laki juga bisa jadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ragil pun dengan gamblang menjelaskan bila ia sudah memberikan wejangan untuk adiknya. Menurutnya, tidak ada yang perlu dipertahankan apabila rumah tangganya sudah tidak bahagia lagi. Seperti yang kalian lihat, video klarifikasi kedua belah pihak, pasti kalian sudah bisa menilai pihak mana yang benar, pihak mana yang selama ini tersakiti, mencoba bersabar untuk memperbaiki rumah tangganya. Tapi satu pesan aku sama si Rey, kalau kau udah gak bahagia sama hubunganmu, gak perlu ada yang dipertahankan. Karena kau gak bahagia, anakmu juga gak akan bahagia melihat orang tuanya selalu bertengkar setiap hari. Jadi lebih bagus pisah, dan anak tidak melihat orang tuanya bertengkar sampai pukul-pukulan apalagi setiap harinya. Jadi apa yang dilakukan Rey saat ini sudah berdiskusi sama kita pihak keluarga, dan kita keluarga mendukung keputusan Rey memang udah jalannya untuk berpisah, karena memang sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Jadi selama ini aku gak mau speak up, karena aku masih berharap ada jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Dan kalaupun nanti mereka berpisah, ini merupakan jalan yang terbaik untuk keduanya. Kalaupun mereka bersatu kembali karena rasa cinta yang besar, dan juga mungkin karena pihak Jihan juga mau berubah, ini juga sudah menjadi jalan takdir dari Tuhan untuk mereka berdua. Aku selalu bilang sama Jihan, aku juga pernah ngomong, kalau kau butuh pertolongan psikologis, pergi berobat, pergi terapi. Karena mungkin ada trauma di masa kecil yang belum selesai, yang akhirnya bikin emosimu sangat labil ketika berumah tangga. Dan ketika punya anak, mungkin ada baby blues. Itu semuanya paham kok kita. Tapi ketika seseorang selalu merasa benar, selalu merasa tidak sakit dan tidak butuh pertolongan, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa memaksa seseorang kan untuk pergi ke dokter, karena nggak ada gunanya juga. Kemauan seseorang untuk mengobati kesehatan mental itu penting sekali. Tapi ketika seseorang nggak mau mengobati kesehatan mentalnya, ya kita sebagai pihak keluarga nggak bisa bilang apa-apa lagi, selain bilang sama Rey untuk tetap bersabar, untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.
Tapi kita melihat Ray tidak bahagia, Ray tersakiti, Ray sedih, Ray nangis, Ray emosinya juga jadi berantakan. Akhirnya kita pihak keluarga bilang, ya udah, kalau memang keputusanmu untuk pisah, pisah. Nanti bagaimana hak asuh anak kita akan serahkan sama keputusan pengadilan aja ketika memang akan masuk ke sidang perceraian. Apakah mereka nanti bercerai atau tidak bercerai, itu juga aku nggak bisa jawab sekarang. Tapi apa yang aku lihat dari sekarang adalah adik aku Ray nggak bahagia sama hubungannya. Aku orang yang selalu mencari kebahagiaan. Karena kebahagiaan jauh lebih penting dari uang, dari materi yang kita punya. Percuma kita punya uang banyak, tapi kalau kita nggak bahagia. Jadi aku bilang sama Ray, kau nggak bahagia kan? Ya udahlah, cari kebahagiaanmu, pisah. Memang udah gitu jalannya kan? Mau gimana lagi? Karena nasi udah nggak jadi bubur, tapi nasinya udah jadi lontong. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bikin lontong ini supaya enak ke depannya. Supaya kita tetap bisa menjalankan kehidupan kita dan tidak merusak mental kita. Karena kesehatan mental adalah hal yang paling penting. Dan aku harapkan untuk Jihan juga sebagai pesan dari kakak iparmu Jihan, cari pertolongan, pergi ke dokter, pergi ke psikolog maksudnya. Karena mungkin kesehatan mentalmu lagi ada gangguan atau memang sudah terganggu dari dulu. Jadi memang sudah sewajarnya untuk diobati supaya nanti ketika kamu berumah tangga dengan orang lain pun tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti terjadi selama 2 tahun ini sama si Ray. Itu aja sih pesan dari aku. Dan kalau ada pihak-pihak yang tersakiti dari video ini, termasuk pihak keluarga Jihan, aku mohon minta maaf. Karena memang tidak perlu lagi ada yang ditutup-tutupi selama ini. Karena memang sudah diketahui oleh banyak pihak bahwa ada sesuatu yang mengganggu kesehatan mental seseorang, sehingga seseorang bisa melakukan hal-hal yang ada di video Ray. Video Ray itu memang kita suruh si Ray selalu bikin video karena supaya ada barang bukti, supaya orang tahu bahwa Ray bukan pelaku tapi menjadi korban.